Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Waktu untuk Membangun Diri. Kesadaran akan terbatasnya waktu akan membuat kita sibuk mempersiapkan diri, di mana kita tahu bahwa kedatangan Yesus kedua kali semakin dekat, ataupun juga batas usia kita. Salah satu persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus atau kematian adalah dengan membangun diri. Efesus 4 ayat 15-16 dituliskan, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota." Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebagai manusia, terutama orang-orang percaya kepada Kristus, maka hidup kita harus berubah ke arah yang lebih baik, yang kita kenal sebagai bertumbuh ke arah Kristus. Kita menerima pertumbuhan dari Kristus, kita hanya perlu melekat dengan pokok anggur itu. Namun, sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, kita perlu membangun diri, di mana membangun diri adalah tindakan aktif dari kita, baik secara bersama sebagai sesama anggota tubuh Kristus maupun secara individu. Membangun diri dalam kasih, di mana kasih ini menjadi motivasi dan dasar tindakan membangun tubuh Kristus. Membangun tidak boleh didorong oleh kebanggaan, tidak boleh didorong oleh ambisi pribadi atau keinginan untuk diakui, tetapi sebaliknya, karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih juga harus menjadi standar kita bertindak, berinteraksi, dan melayani orang lain. Tanpa kasih, tindakan-tindakan ini bisa menjadi kasar, menghakimi, ataupun memecah belah, dan bukannya membangun. Apa yang perlu dibangun? Manusia memiliki 3 aspek, yaitu jasmani, jiwani, dan rohani. Pagi hari ini kita akan membahas tentang membangun aspek jasmani atau tubuh. Tubuh adalah wadah dari manusia sejati. Tubuh adalah karunia Tuhan yang menciptakan dengan sangat baik. Jadi tubuh bukanlah sesuatu yang buruk atau jahat, dan kita harus menghargainya. Yesus Kristus selama hidup di dunia, dia hidup dalam tubuh jasmani. Kita perlu berteladan kepadanya tentang bagaimana dia membangun aspek ini. Bagi Yesus, tubuhnya adalah alat untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus bisa berinteraksi dengan sesama, mengajar, menyembuhkan, dan akhirnya menjadi tebusan umat manusia. Yesus tidak memandang tubuhnya dengan egois, melainkan sebagai alat kudus yang harus dijaga, dikendalikan, dan diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah untuk mewujudkan keselamatan bagi dunia. Apa saja yang Yesus lakukan? Yang pertama adalah memelihara tubuh. Yesus menghargai dan memelihara tubuhnya dengan baik. Dia memenuhi kebutuhan dasar tubuhnya. Yesus makan ketika lapar, Yesus beristirahat ketika lelah, dan tidur ketika letih. Kita juga harus menghargai dan memelihara tubuh. Tubuh adalah bait Roh Kudus, sehingga penting untuk merawat tubuh dengan baik. Merawat tubuh bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi agar bisa melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Memelihara tubuh bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan, di mana menerapkan pola hidup sehat,
berolahraga, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan tubuh. Jadi, kita harus membangun tubuh untuk tujuan yang mulia, bukan sekedar untuk memuaskan keinginan daging kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah menguasai tubuh. Artinya tidak tunduk pada kebutuhan tubuhnya. Yesus selama hidup di dunia, tubuhnya memiliki sifat manusiawi yang sama dengan kita, termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar, misalnya makan. Kebutuhan ini Yesus penuhi dengan baik, namun dia tidak membiarkan kebutuhannya itu menguasai dia, apalagi keinginannya. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Yesus berpuasa selama 40 hari. Dalam Matius 4 ayat 2, di situ menunjukkan bahwa Yesus mampu mengendalikan kebutuhan dasar tubuhnya seperti makan dan minum. Dia tidak membiarkan rasa lapar menguasai dirinya, melainkan menundukkan kebutuhan fisik demi tujuan rohani yang lebih tinggi. Menguasai tubuh ini bisa dilakukan dengan mengendalikan nafsu dan keinginan. Yesus memiliki nafsu dan keinginan. Pencobaan di padang gurun mengajarkan tentang Yesus menolak godaan untuk menggunakan kuasa ilahinya demi kenyamanan pribadi. Godaan adalah cara iblis untuk mengalihkan fokus Yesus dari jalan penderitaan dan pengorbanan menuju jalan pintas yang penuh sorotan. Tetapi Yesus menolak godaan ini karena dia tahu bahwa rencana Allah adalah melalui salib, bukan dengan aksi sensasional. Selain mengendalikan nafsu dan keinginan, perlu juga adanya ketaatan dan penyerahan. Yesus memperlakukan tubuhnya dengan ketaatan penuh pada kehendak Bapa. Di Taman Getsemani, saat menghadapi penderitaan yang akan datang, Yesus berdoa, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ini adalah momen puncak di mana dia menyerahkan tubuhnya sepenuhnya untuk menderita dan mati bagi manusia. Dan yang ketiga adalah dengan mempergunakan tubuh. Yesus memperlakukan tubuhnya bukan sebagai tuan yang harus dipuaskan, bukanlah alat untuk mencari kesenangan, melainkan sebagai hamba yang digunakan untuk melayani Allah dan sesama. Perlakuan terbesar Yesus terhadap tubuhnya adalah pengorbanannya di kayu salib. Dia dengan sukarela membiarkan tubuhnya disiksa, dipaku, dan mati. Pengorbanan ini adalah ekspresi tertinggi dari kasihnya kepada umat manusia dan puncak dari tujuan tubuhnya di dunia. Paulus menasihatkan bahwa setiap orang percaya mempersembahkan tubuhnya untuk menjadi senjata kebenaran. Kemudian Paulus juga menasihatkan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk melayani orang lain. Dan yang terakhir adalah mari kita persembahkan tubuh kita untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 menuliskan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak punya waktu banyak. Mempelai laki-laki kita segera datang, atau batas hidup kita semakin dekat. Oleh sebab itu, mari kita harus membangun diri kita, jasmani kita dengan lebih sungguh lagi. Karena keadaan kekal kita dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.